Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih sebab pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang istirahat kami malam hari, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami saat ini, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, kehidupan kekristenan bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Namanya perjalanan panjang tentu tidak selamanya mudah, saudara. Pada titik-titik tertentu itu bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Tidak jarang bahkan bisa membuat seseorang bisa saja menyerah, saudara, di tengah jalan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 5 ini, Petrus menguatkan hati jemaat yang tersebar di Asia Kecil yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Pada waktu itu, orang-orang Kristen sangat dimusuhi oleh pemerintah Roma karena iman mereka kepada Kristus. Konsekuensinya, mereka bisa kehilangan harta, kesehatan, penghidupan sehari-hari, dan bahkan bisa kehilangan nyawa. Pengalaman tersebut sangat memukul iman jemaat dan hampir-hampir membuat mereka putus asa. Di tengah keadaan yang seperti itu, Petrus mengingatkan kepada mereka tentang pengharapan terhadap apa yang akan mereka terima di dalam Kristus. Walaupun di dunia ini mereka bisa kehilangan segalanya, tetapi mereka dijanjikan sesuatu yang luar biasa di surga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Dan sukacita yang didapat setelah menerimanya kelak bisa membuat segala penderitaan yang telah dialami di dalam dunia ini terhapus seketika. Seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, demikian dikatakan bunyi firman Tuhan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, walaupun kita tidak menghadapi penganiayaan seperti halnya jemaat di Asia Kecil, namun kita tetap bisa mengalami kesulitan ketika menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang hal itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi jika dibandingkan dengan apa yang akan kita terima
di surga kelak. Sesungguhnya semua itu tidak akan ada artinya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, janganlah kita kehilangan pengharapan dalam menjalani panggilan Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan taat. Seberat apapun kesulitan yang harus kita alami, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan hal yang jauh lebih indah, lebih berharga di dalam kerajaan surga. Saudaraku, jangan pernah kecewa dan putus asa. Apalah artinya kehilangan sesuatu yang fana di dalam dunia ini jika kita dijanjikan untuk menikmati sukacita kekal bersama Kristus di surga. Itulah yang akan membuat kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan, buat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini, yang sungguh meneguhkan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa rindu mendambakan suatu hal yang sangat berharga, setia dalam kehidupan kami Tuhan, mengikut Tuhan, sehingga kami boleh suatu saat boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Banyak kesulitan, banyak pergumulan, permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan, namun kami sungguh percaya bahwa hal itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak, yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mengiring Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup di dalam kesetiaan dan sukacita di dalam Kristus. Mari ya Tuhan, menerangkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang penuh dengan ketenangan, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara bagi kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.